Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Parubahan Siregar SSI, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Indragiri Hilir dengan unit kerja SDS 022 RSUP PKB Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Apa itu pendidikan? Tentu, pendidikan tidak asing lagi di telinga kita. Namun, apakah kita mengerti apa itu sebenarnya pendidikan? Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara merumuskan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan yang relevan hingga saat ini. Pertama, pendidikan adalah suatu tuntunan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, pendidikan harus berlandaskan pada kodrat alam dan kodrat zaman murid atau anak. Dengan memahami kodrat alam dan kodrat zaman murid, maka pendidikan akan semakin bermakna. Pendidik diibaratkan sebagai petani. Sebagaimana petani, kita mengetahui bahwa jika petani menanam padi, maka yang akan dihasilkan adalah padi. Tidak akan mungkin menanam padi menghasilkan jagung. Begitulah pendidik diibaratkan dalam konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian, murid atau anak bukan tabula rasa. Tabula rasa artinya adalah kertas kosong. Maka pendidikan dalam konsep murid bukanlah tabula rasa adalah yaitu bahwa anak sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, namun garis tersebut masih terlihat samar-samar. Nah, tugas kita sebagai pendidik atau guru yaitu untuk menebalkan, untuk menjelaskan tulisan yang terlihat samar-samar tersebut menjadi tebal dan terlihat jelas. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah menyelaraskan antara afektif, yaitu tentang sikap karakter daripada siswa, kemudian kognitif, pengetahuan, dan yang terakhir adalah psikomotorik, yaitu keterampilan daripada siswa tersebut. Dan yang terakhir pada kesempatan ini adalah pendidikan yang berhamba pada murid. Maksud daripada berhamba pada murid adalah berpihak pada murid tersebut sesuai dengan kodratnya masing-masing. Bapak Ibu yang terhormat, lalu bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid? Tentu dari sisi guru itu, guru harus yang pertama berpihak pada murid tersebut. Kemudian guru harus memahami karakter murid sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian juga guru harus menuntun murid dengan sabar dan dengan penuh rasa kasih sayang, dan mampu memahami tujuan pengajaran itu sendiri. Jika semua ini ada pada diri guru, maka akan diharapkan siswa yang dapat memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektualnya terbangun dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. Sering sekali kita dengar dengan sebutan trilogi pendidikan.
Seperti yang kita ketahui bahwa trilogi pendidikan itu ada 3. Yang pertama, ing ngarso sing tulodo. Artinya, di depan guru harus bisa memberi dan jadi contoh serta panutan kepada muridnya. Kemudian ing madya mangun karso, artinya di tengah guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dengan baik dan berinovasi. Kemudian tuturi handayani. Di belakang, guru harus memberi dorongan atau motivasi dan arahan kepada muridnya. Jika konsep trilogi pendidikan tersebut ada pada guru, ada pada diri pendidik, maka akan tercipta insya Allah pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid, guru harus memberikan kebebasan pada murid dengan sebaik-baiknya. Dengan cara yang pertama, memberikan kemerdekaan dalam belajar dan pembelajaran. Berpikir kreatif dan inovatif, dan yang terakhir menyesuaikan perkembangan zaman dalam pemanfaatan teknologi. Adapun hal tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya implementasikan di lingkungan sekolah saya, yaitu pertama pada kegiatan pembelajaran yang variatif. Dengan pembelajaran yang variatif, maka kegiatan pembelajaran di kelas lebih hidup, lebih menarik bagi siswa, sehingga pembelajaran ataupun tujuan pembelajaran dapat tercapai. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang saya lakukan di sekolah. Kemudian, pada kegiatan ataupun pada pelaksanaan program ekstrakurikuler, konsep PHD tersebut sangat tepat ditularkan pada kegiatan ekstrakurikuler. Dengan program ekstrakurikuler, siswa semakin dapat bekerja sama sesama dengan temannya, kemudian dengan ekstrakurikuler membangun kreativitas siswa, dan banyak sekali nilai-nilai moral yang didapat oleh siswa dengan adanya program ekstrakurikuler. Dan tentu itu berhubungan dengan konsep PHD itu sendiri. Kemudian juga program literasi. Di dalam program literasi, siswa tentu membaca dan memahami isi bacaan yang ada di buku, sehingga siswa terbangun kognitifnya, terbangun pengetahuannya, sehingga akan semakin banyak ilmu yang didapati oleh siswa. Kemudian dalam pembiasaan 5S, di mana di sekolah kita 5S ini senantiasa diterapkan. 5S itu sendiri adalah salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Dari semua paparan yang sampaikan tadi, bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan tentu selalu ada. Adapun tantangan yang saya hadapi yang pertama adalah rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti kegiatan dan program-program yang disediakan sekolah. Ini masih terlihat sekali karena tidak semua murid senang dengan apa yang dibuat oleh sekolah. Kemudian tantangan berikutnya adalah kemampuan pendidik atau guru kita di sekolah yang masih belum menyeluruh dalam memahami konsep pemikiran Ki Hadi mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Lalu, kalau ada tantangan tentu ada solusi. Adapun solusi yang saya tawarkan yang pertama adalah menggunakan model dan metode pembelajaran yang inovatif serta variatif yang sesuai dengan karakteristik murid atau kodratnya murid. Tentu dengan metode yang inovatif dan model yang inovatif dan metode yang variatif, tentu harapan kita pembelajaran semakin bermakna dan siswa semakin tertarik dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, guru harus mau mengikuti berbagai pelatihan atau workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Tentu, guru harus rela dan mau meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan untuk pengembangan dirinya sendiri. Dan terakhir saya ingin menyampaikan, jadilah pendidik atau guru yang selalu menuntun dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian Bapak Ibu hebat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.